Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wa bima ta'maluna basir. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu iku kadui Allah Ta'ala, lahu iku kadui Allah Ta'ala mulkus samawati utawi keraton ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Lahu iku gadui Allah Ta'ala mulkus samawati utawi keraton ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah Ta'ala yang menguasai sebuah kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Yuhyi nguripaken sapa Allah Ta'ala, yuhyi nguripaken sapa Allah Ta'ala bil insya'i kalawan nyukulaken atau menumbuhkan, bil insya'i kalawan nyukulaken atau menumbuhkan, wa yumit lan mateni sapa Allah Ta'ala ba'dahu ing dalem sausai urip. Allah Ta'ala menghidupkan kita, setelah itu mematikan, setelah itu menghidupkan kembali. Wa huwa hali utawi Allah Ta'ala ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji qadirun iku kuwasa. Allah Ta'ala kuasa atas segala-galanya. Allah Ta'ala kuasa atas segala-galanya. Mencerdaskan orang yang bodoh atau sebaliknya, paham nggak? Mencerdaskan orang yang bodoh tapi bisa cerdas. Nah, dengan sebab selama mondok memang secara zahir nggak punya kemampuan, tapi nilai-nilai khidmahnya, khidmah pada guru, khidmah pada kitab, khidmah pada ahlul kitab, memuliakan kitab, terus memuliakan guru dan majlis guru umpamanya, memuliakan teman yang lain. Jadi besok ketika pulang akan menjadi orang alim itu banyak. Padahal secara zahir waktu di pondok dia kemampuannya menengah ke bawah, bahkan paling rendah kemampuannya daripada yang lain. Atau membodohkan orang yang pintar. Secara zahir waktu di pondok pintar orangnya, tapi dalam hatinya terlintas bahwa saya ini lebih alim, lebih pintar dari guru, sehingga seakan-akan apa yang disampaikan guru itu sudah nggak berguna lagi. Saya sudah tidak butuh istifadah, nggak butuh ngambil hikmah dari orang lain. Ketika pulang ternyata ilmu yang dia pelajari baik di sekolah, pondok, kuliah, ternyata tidak ada satupun yang bisa disampaikan kepada orang lain. Waktu dia pulang nggak bisa ngajar, bahkan semuanya hilang. Atau contohnya seperti ini dalam Zubat, yusibu man a'ta'ahu bi fadlihi kaman yasha a'qabahu bi adlihi. Yusibu man a'ta'ahu, Allah Ta'ala memberi pahala orang yang berbuat taat. Allah Ta'ala memasukkan surga orang yang ahli taat, tapi bifadlihi, dengan anugerahnya Allah Ta'ala. Faham ya? Jadi kita mendapat pahala dan bahkan besok bisa masuk surga itu karena fadlnya Allah Ta'ala, karena anugerahnya Allah Ta'ala. Bukan karena amalia kita selama hidup, bukan karena kita ahli semuanya,
ahli sholat, ahli baca Al-Quran, ahli dzikir dan semuanya. Makanya besok dikatakan ada orang yang protes. Ada yang protes ketika dia sudah finish, wahai malaikat, kenapa saya ini kok bisa mau dimasukkan pada neraka, padahal selama hidup saya seperti ini. Nah itu kan saya kan sudah jerih payah, ahli puasa, ahli ini semua. Iya, karena yang masuk surga itu adalah Allah Ta'ala, fadlnya Allah Ta'ala, bukan karena amalnya. Sehingga ada yang bangkrut. Apa yang bangkrut? Ternyata amaliyahnya nggak ada. Kenapa? Karena selama hidup dia menyakiti orang lain. Si A dengan si B. Si A ini sering menyakiti si B. Sehingga besok di akhirat amaliyah puasa, amaliyah zakat, sholat, semuanya diberikan kepada orang yang didolimi, dipindah kepada orang yang disakiti. Kalau sudah habis amal baiknya, maka amal jeleknya orang yang didolimi dipindah kepada orang yang mendolimi. Paham ya? Jadi kita itu mendapat semuanya, bahkan bisa masuk surga itu memang semata-mata fadl dari Allah Ta'ala. Maka dikatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu kuasa atas segala-galanya, dan kita harus yakin hal itu. Huwal awwal, huwa utawi Allah Ta'ala. Al awwalu iku kang pertama. Artinya di sini bukan qabla kulli syai'in, sebelum sadurunge saben-saben perkara, bila bidayah, tanpa ada permulaan. Bila bidayah kalawan tanpa ada permulaan. Allah Ta'ala itu enggak ada awalnya. Beda dengan kita. Hafid lahir pada tahun berapa? Hafid lahir pada tahun 2009. Berarti sebelumnya belum ada. Berarti kita butuh bidayah, butuh permulaan. Jadi makhluk itu yahtaj ilal amkinah wal azminah, butuh tempat, butuh waktu. Makhluk Allah Ta'ala enggak butuh tempat, tidak butuh waktu. Wal akhir, lan yang terakhir. Artinya ba'da kulli syai'in bila nihayah. Ba'da kulli syai'in, ing dalam sausai saben-saben perkara, bila nihayatin kalawan tanpa nihaya, kalawan tanpa akhir. Tadi kalau kita lahir pada tahun 2008, 2007, 2009, meninggalnya 2040, meninggalnya 2070 dan seterusnya. Jadi kita butuh waktu. Lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Pada hari ini sedang ngaji, nanti bisa pindah. Jadi makhluk itu butuh tempat, butuh waktu. Wa dhahiru lan kang dhahir bil adillati kalawan pira-pira dalil. Alaihi ing atase Allah Ta'ala. Wal batin lan kang batil an idrakil hawasi sangking din temu saking pira-pira indra. Wal batin lan kang batin an idrakil hawasi saking temu pira-pira indra. Wa wahali utawi Allah Ta'ala bi kulli syai'in kalawan saban-saban suwi-wiji atau perkara, alimun iku kang mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui pada setiap sesuatu, bahkan
ma fis sudur, apa yang terlintas dalam hati. Kita tahu, cuman pengetahuan kita ini terbatas. Contohnya, kita nggak tahu apa yang ada di belakang tembok, paham ya? Kita nggak tahu apa yang ada di belakang tembok. Kita nggak tahu apa yang ada di belakang bangunan. Jadi pengetahuan manusia itu terbatas. Tapi Allah Ta'ala tidak. Kita nggak tahu apa yang ada di belakang pintu, apa ada yang di belakang tembok, apalagi di belakang rumah-rumah sekitar dan seterusnya. Wa bi kulli syai'in alimun iku dat kang mengetahui